Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alif Nuriman dari kelas PMH 5A NIM 12330400017 dari jurusan Perbandingan Mazhab dan Hukum UIN Sunan Gunung Jati, Bandung. Nah, di sini saya akan menjelaskan apa sih itu baku mutu lingkungan hidup. Mungkin teman-teman pernah mendengar kata BMLH atau baku mutu lingkungan hidup. Nah, pengertiannya sendiri itu dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup atau disebut PPLH. Dalam pasal 1 ayat 13 di dalamnya disebutkan, yaitu baku mutu lingkungan hidup adalah ukuran batas atau kadar makhluk hidup, zat, energi atau komponen yang lain atau harus ada dan atau unsur pencemar yang ditenggang keberadaannya dalam satu sumber dalam daya tertentu sebagai unsur lingkungan hidup. Nah, terus fungsinya apa sih baku mutu lingkungan itu? Nah, fungsinya sendiri itu baku mutu lingkungan hidup berfungsi sebagai tolak ukur untuk menilai apakah suatu lingkungan telah tercemar atau belum. Selain itu, juga berfungsi untuk melindungi kesehatan manusia, menjaga kelestarian ekosistem, dan menjadi pedoman bagi industri dan pemerintahan dalam mengendalikan pencemaran. Jadi, fungsinya sendiri itu ya menjadi tolak ukur apakah lingkungan tersebut telah tercemar atau tidak. Nah, adapun jenis-jenisnya, yaitu dari baku mutu lingkungan tersendiri itu terdiri dari beberapa jenis, yaitu pertama baku mutu lingkungan baku mutu air. Nah, tujuannya itu untuk menentukan kadar zat pencemar yang diperbolehkan dalam air, danau atau sumur. Terus kedua, baku mutu udara ambien yang mengatur batas kandungan gas pencemar di udara seperti karbon monoksida atau debu. Nah, yang ketiga, baku mutu air limbah, yaitu standar kualitas limbah cair yang boleh dibuang ke lingkungan. Yang keempat, baku mutu emisi untuk membatasi zat pencemar yang dikeluarkan dari kendaraan atau pabrik. Nah, yang terakhir, yang kelima itu baku mutu gangguan yang mengatur tingkat kebisingan, getaran atau gangguan. Nah, yang terakhir itu ada yang disebut dengan baku mutu gangguan atau baku mutu kebisingan. Contohnya seperti sound horeg. Nah, adapun contoh dari baku mutu lingkungan tersebut yaitu misalnya jika kualitas udara di suatu kota melebihi batas baku mutu, maka udara tersebut dinyatakan tercemar dan berbahaya bagi kesehatan. Begitu juga jika air sungai mengandung limbah melebihi standar baku mutu air, maka sungai tersebut tidak layak digunakan. Contohnya itu seperti sungai-sungai yang isinya tuh udah beracun, air-airnya tidak bisa dipakai sama sekali. Nah, itu sudah termasuk melebihi standar baku mutu. Nah, adapun dasar hukum dari baku mutu lingkungan itu, yaitu pertama Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, atau bisa disebut dengan Undang-Undang PPLH. Yang kedua, Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup atau disebut PP-PPLH. Yang ketiga, Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan atau disebut Permen LHK tentang baku mutu air limbah. Yang keempat, Peraturan Menteri tentang baku mutu udara. Yang kelima, baku mutu sektoral dan lainnya. Nah, dari penjelasan tadi dapat disimpulkan bahwa baku mutu lingkungan adalah standar penting untuk menjaga kualitas air, udara, dan tanah agar tetap layak bagi kehidupan. Baku mutu sendiri berfungsi sebagai tolak ukur pencemaran, panduan pengendalian, dan serta perlindungan bagi kesehatan manusia dan ekosistem. Dengan memahami dan menerapkan baku mutu lingkungan sesuai dengan dasar hukum yang berlaku pada seperti Undang-Undang
nomor 32 tahun 2009, kita dapat mencegah kerusakan lingkungan dan menciptakan kehidupan yang lebih bersih serta berkelanjutan. Namun mungkin di Indonesia sebenarnya masih butuh edukasi, terutama di Jawa Timur atau di mana gitu. Soalnya di sana mereka masih tetap melegalkan seperti Soundhoreg. Nah, Soundhoreg sendiri kan bisa dikatakan itu melebihi baku mutu. Soalnya udah melebihi standar nasional desibelnya gitu. Nah, standar desibel dari nasional tersendiri itu cuman 55 atau enggak salah 58. Nah, sedangkan dari WHO itu seperti cuman berapa 68 kalau enggak salah. Nah, itu sedangkan kalau Soundhoreg sendiri kan udah 130 lebih desibel. Nah, itu sudah merusak baku mutu sendiri. Mungkin sekian dari yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.